Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami beranggotakan atas nama Anggun Harum Melati, Arvina Frida Karela, Arlia Melati Putri, Arina Hoirunisa, dan Aprilia Nurul Puji Lestari. Kami mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024, jurusan PGSD, FKIP, Universitas Lampung. Pada mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum kali ini membahas mengenai Understanding by Design. Understanding by Design didefinisikan sebagai pendekatan pembelajaran yang menumbuhkan pemahaman mendalam dan keterlibatan siswa. Rancangan pembelajaran UBD berpedoman pada hasil belajar atau cara berpikir tentang pembelajaran, penilaian, dan pengajaran yang menempatkan siswa sebagai pusat dari proses pembelajaran. Lantas, apa itu pemahaman pada siswa dalam UBD? Konsep pemahaman pada siswa dalam UBD disamakan sebagai wujud gagasan siswa, namun memang berbeda dengan konsep pengetahuan. Pemahaman bukan hanya satu pencapaian, melainkan dapat diukur atau diungkap dengan beberapa bukti pencapaian. Dalam UBD ini ada 6 aspek pemahaman yang dapat diungkap pada peserta didik. Berikut ulasannya. Mampu menjelaskan, artinya siswa dapat menjelaskan konsep, prinsip, dan proses dengan menggunakan kata-kata mereka sendiri. Kemudian mereka mampu mengajarkan kepada orang lain, kemudian membenarkan jawaban mereka dan menunjukkan alasan atas jawaban mereka. Kemudian yang kedua adalah mampu menafsirkan. Artinya, siswa dapat menafsirkan dengan memahami data, teks, dan pengalaman melalui gambar, analogi, cerita, dan model. Kemudian mampu menerapkan. Siswa dapat menerapkan dengan menggunakan dan mengadaptasi apa yang mereka ketahui dalam konteks yang baru dan konteks yang kompleks. Kemudian mampu berempati, artinya menampilkan empati dengan memahami sensitif dan berjalan di posisi orang lain. Kemudian yang kelima adalah memiliki perspektif, menunjukkan perspektif dengan melihat gambaran besar dan mengenali sudut pandang yang berbeda. Dan yang terakhir adalah memiliki pengetahuan diri. Memiliki pengetahuan diri dengan menunjukkan kesadaran metakognitif, menggunakan kebiasaan pikiran yang produktif, dan merefleksikan makna pembelajaran dan pengalaman. Baik, tadi sebelumnya sudah dijelaskan mengenai 6 aspek pada pemahaman. Nah, di sini kami akan menjelaskan lebih rinci lagi pada aspek mampu menjelaskan. Nah, ada menurut salah satu ahli yaitu Wiggins dan McTighe, mereka mengungkapkan bahwa penjelasan merupakan sebuah pernyataan yang membuat sesuatu lebih diterima dan dapat dipahami dengan cara mendeskripsikan situasi, struktur, keadaan yang relevan. Dapat diartikan sebagai pernyataan yang mendukung pendapat sebelumnya. Dalam memberikan penjelasan atau explanation, lebih baik mengandung aspek mengapa, apa, dan bagaimana, atau melengkapi pendapat yang sudah ada. Jika dihubungkan dalam pembelajaran dan pendidikan, peserta didik dapat dikatakan telah memahami suatu masalah belajar apabila peserta didik dapat menjelaskan melalui generalisasi atau prinsip, memberikan contoh fenomena, fakta, dan data secara sistematis, serta dapat membuat atau memberikan contoh yang ilustrasi. Jadi selanjutnya mengenai aspek bahwa siswa mampu menjelaskan. Di sini ada beberapa poin yang kami tekankan, yaitu siswa mampu menjelaskan dengan kata-katanya sendiri. Kemudian mempresentasikan kembali ke dalam bentuk penjabaran yang berbeda. Yang ketiga, mengajarkan kembali kepada orang lain. Dan yang keempat, membuat dan menghubungkan sebuah kesimpulan. Jadi, salah satu ciri kalau siswa memiliki pemahaman dapat dilihat dari kemampuan mereka ketika menjelaskan. Pemahaman siswa akan terlihat ketika siswa sudah mampu menjelaskan teori atau konsep yang kita ajarkan dengan kalimat mereka sendiri. Siswa bukan saja mampu menjawab pertanyaan dengan benar, tapi juga mampu memberikan alasan dan memberikan contohnya. Jadi, bentuk kemampuan menjelaskan ini menjadi aspek pemahaman siswa yang menunjukkan kualitas berpikir secara akurat.
Nah, dari kemampuan menjelaskan ini, mereka bisa nantinya mempresentasikan kembali apa yang sudah mereka pelajari dengan kalimat mereka sendiri. Kemudian dengan kemampuan ini, mereka juga bisa mengajarkan atau membantu rekan-rekannya yang lain yang masih sulit dalam mempelajari apa yang sedang dipelajari. Serta dengan apa yang sudah dipelajari, mereka bisa menarik kesimpulan intisari dari materi yang sudah disampaikan oleh guru. Contoh konkret siswa mampu menjelaskan ialah guru memberikan pembelajaran mengenai materi persamaan linear satu variabel. Guru memberikan pembelajaran dengan cara diskusi dan memberikan LKPD kepada siswa. Kemudian, siswa diminta untuk menemukan konsep dari persamaan linear satu variabel. Guru memberikan gambar kontekstual terkait konsep persamaan linear satu variabel berupa soal seperti ibu berbelanja ke pasar dan membeli 1 kg mangga dengan uang 50.000. Sedangkan harga buah mangga 1 kg Rp25.000. Kemudian, siswa diminta untuk menentukan bentuk persamaan yang dapat dibentuk dari ilustrasi tersebut. Siswa itu dikatakan paham dengan materi apabila siswa itu dapat menjelaskan konsep dari persamaan linear satu variabel kepada temannya atau bisa menjelaskan kembali persamaan linear satu variabel di depan kelas. Lalu siswa dikatakan paham juga jika dapat membedakan unsur-unsur pada persamaan linear satu variabel dan dapat menyajikan bentuk persamaan berdasarkan cerita yang disajikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.